Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sekarang kalian bisa ambil LKS akidahnya ya. Bu Guru akan menjelaskan tentang kalimat thayyibah. Nah, sekarang dibuka LKS halaman 3-nya. Kita akan belajar kalimat thayyibah tahlil. Di sini Bu Guru akan menjelaskan. Kalian menyimak baik-baik penjelasan dari Bu Guru ya, anak-anak. Kalimat thayyibah tahlil. Nabi Muhammad menyukai umatnya yang berkata baik karena beliau sendiri telah mengajarkan berkata yang baik, sehingga beliau dikenal sebagai uswatun hasanah, yakni sebaik-baik suri teladan bagi umat Islam. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu. Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Seseorang yang terbiasa berkata baik berarti menunjukkan ia mempunyai akhlak yang terpuji, akhlakul mahmudah atau karimah. Jadi ini salah satu contoh uswatun hasanahnya Nabi ya, anak-anak. Jadi kalau berkata itu harus berkata baik-baik. Nah, kita bisa meneladani Rasulullah yang selalu mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah yang baik ya, anak-anak ya. Nggak pernah berkata kasar, berkata jelek ya. Jadi kita harus membiasakan diri untuk berkata baik. Kalau bisa juga kalimat-kalimat thayyibah kita baca ya, anak-anak. Selanjutnya kalian buka halaman 4. Kebalikannya, seseorang yang terbiasa berbicara kotor berarti menunjukkan ia mempunyai akhlak yang tercela, akhlakul mazmumah. Kalimat thayyibah yaitu kata-kata yang baik yang diucapkan dalam kondisi tertentu. Seseorang yang terbiasa mengucapkan kalimat thayyibah dalam kondisi apapun, baik senang ataupun susah, akan disayang Allah. Kalimat thayyibah bagaikan pohon yang baik yang akarnya kokoh, menghujam ke dalam bumi dan cabangnya menjulang ke langit. Artinya bahwa kalimat yang baik adalah kalimat yang terhujam di dalam hati sehingga membuat keyakinan dan keimanan menjadi lebih teguh dan tentram. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah kasarajaratin thayyibah asluha sabitun wa far'uha fis sama." Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat penumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Quran Surat Ibrahim ayat 24. Jadi kalimat thayyibah itu diibaratkan sebagai pohon yang baik yang akarnya kokoh, menghujam ke dalam bumi, cabangnya menjulang ke langit. Artinya bahwa kalimat yang baik adalah kalimat yang terhujam di dalam hati ya, anak-anak ya. Jadi itu kalau kita membiasakan kalimat yang baik di dalam hati, membuat keyakinan dan keimanan menjadi lebih teguh dan tentram, dan selalu ingat Allah. Begitu anak-anak ya. Jadi jangan dibiasakan berbicara kotor, berbicara jelek, berbicara kasar. Kalau misalkan sesuatu yang membuat kalian mungkin sebel, istirja gitu ya, mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah ya, anak-anak ya, karena kalimat thayyibah itu apapun kondisinya itu akan menjadi baik untuk diri kalian sendiri. Paham ya, anak-anak ya? Pengertian kalimat thayyibah tahlil. Kalimat tahlil bunyinya la ilaha illallah. Artinya yaitu tiada Tuhan selain Allah. Kata tahlil ini berasal dari bahasa Arab, yakni kata halala yang mempunyai beberapa pengertian. Di antara maknanya adalah menjadi sangat gembira, mensucikan dan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nah, begitu ya anak-anak ya. Jadi pengertian kalimat thayyibah itu sudah dijelaskan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Paham ya sampai sini? Nah, selanjutnya dilihat, sedangkan secara istilah kalimat thayyibah tahlil yaitu kalimat yang berisi tentang pernyataan pengesaan terhadap Allah bahwa tidak ada Tuhan selainnya. Dengan mengucapkan kalimat tahlil berarti kita telah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala
karena sesungguhnya tidak ada Tuhan yang pantas disembah kecuali hanyalah Allah. Hal ini merupakan ajaran utama dari para nabi, mulai dari Nabi Adam hingga Nabi Muhammad. Semuanya mengajak umatnya untuk mengesahkan Allah atau tauhid ya, dan mengajak umatnya untuk tidak menyekutukannya dengan apapun. Kalimat thayyibah tahlil ini merupakan cabang iman yang paling tinggi. Nah, di sini ada hadisnya, nak. Al-imanu bidu'a wasaba'una au bidu'a wasituna su'abat fa'asdoluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatahul adha anit taubiqi wal haya'u su'ubatun minal iman. Artinya iman itu ada 70 atau 50 sekian cabang, yaitu paling tinggi adalah perkataan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalanan atau sifat malu, merupakan bagian dari iman. Jadi anak-anak ya, kalimat tahlil itu kalimat yang mengesahkan Allah, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Diingat-ingat ya, ini kalimat thayyibah tahlil namanya. Kalau la ilaha illallah artinya tiada Tuhan selain Allah. Maksudnya pernyataan ini kita mengesahkan terhadap Allah ya anak-anak ya. Jadi di sini hadis ini sudah menjelaskan yang paling tinggi perkataan la ilaha illallah. Paham ya anak-anak ya? Nah, selanjutnya nomor 2, waktu dan kondisi mengucapkan kalimat thayyibah tahlil. Kalimat tahlil dapat kita ucapkan kapan dan di mana saja. Namun ada waktu tertentu yang biasa kita mengucapkan tahlil, yaitu A. Ketika seseorang masuk Islam, maka ia harus mengucapkan kalimat syahadatin, yaitu di mana kalimat tahlil terdapat dalam bacaan tersebut. B. Ketika berdoa kepada Allah. C. Ketika hati sedang gelisah, karena dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati akan menjadi tenang. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut ini. Ala bidzikrillahi tatma'inul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. D. Pada saat zikir setelah sholat fardu, perhatikan firman Allah sebagai berikut. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikrul katsir. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah zikiran sebanyak-banyaknya. Quran surat Al-Ahzab ayat 41. Dimanapun kita berzikir karena mengingat dan menyebut Allah, tidak hanya dalam sholat. Nah, ini dimanapun kondisinya, ini sudah dikasih tahu A sampai E ya anak-anak ya. Terus selanjutnya nomor 3, keutamaan kalimat thayyibah tahlil. Jadi keutamaannya tuh ada keutamaannya macam-macam anak-anak. Diperhatikan. A. Mengesahkan Allah berarti tidak menyekutukannya. Jadi menyekutukannya itu maksudnya itu kita menyembah bukan hanya Allah aja, tapi juga menyekutukan, mungkin berhala, mungkin menyembah selain Allah, itu namanya menyekutukan. Terus B. Mendekatkan diri kepada Allah. C. Menambah pundi-pundi pahala kita. D. Menghapus dosa-dosa kita kepada Allah. Jadi manfaat untuk membaca kalimat thayyibah tuh sebenarnya masih banyak ya anak-anak, terutama kita mengesahkan Allah, mendekatkan diri kepada Allah, mencari pahala yang banyak, dan menghapus dosa-dosa kita. Nah, ini ya penjelasan dari Bu Guru. Begitu saja ya anak-anak ya. Jadi kalian tetap belajar di rumah ya anak-anak ya. Kalau gitu Bu Guru akhiri pelajaran kali ini akidahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.